Musim boleh berganti, pemain datang dan pergi, tetapi Manchester United tetap berjalan dengan pola yang terasa familiar. Ada momen di mana segalanya terlihat membaik, namun jejak sial seolah masih mengikuti dari kejauhan. Klub ini memang tidak pernah benar-benar lepas dari kisah-kisah kecil yang menguji kesabaran para pendukungnya. Di saat setan merah mulai bergerak seperti tim yang sedang mencoba menemukan dirinya kembali menuju papan atas Premier League yang setiap musiknya terlihat semakin jauh, Ruben Amorim tetap harus menghadapi realitas yang tidak ideal. Krisis amunisi di lini serang yang mulai membebani langkah tim. Tiga kemenangan beruntun ditambah 2 hasil imbang sebelumnya menghadirkan semacam ritme baru bagi Manchester United. Bukan sebuah lonjakan besar, tetapi lebih seperti langkah yang mulai menemukan pijakan. Menariknya, semua itu datang tanpa perubahan formasi. Amorim tetap menjaga skema 3 back yang sejak awal ia percayai, seolah yakin bahwa kestabilan justru memberi ruang untuk berkembang. Meski bentuk dasar tetap sama, permainan United tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada kontrol bola. Ada kesadaran untuk bermain lebih langsung, lebih sederhana, dan lebih cepat menuju depan. Saat menghadapi Brighton, mereka hanya memegang 44% penguasaan bola, namun justru terlihat lebih tajam. 9 tembakan tepat sasaran dan 4 peluang emas menunjukkan bagaimana umpan-umpan panjang kembali menjadi jalan pintas yang efektif, bukan sekadar rencana darurat. Instruksi Amorim terlihat jelas dari cara bola dilepaskan. United mengeksekusi hampir 200 long ball, sedikit lebih banyak dibanding Brighton, dan pola itu membuat aliran permainan bergerak dinamis dari kaki ke kaki di lini depan. Bahkan Senne Lammens dari pos paling belakang kembali dipercaya memulai serangan lewat bola-bola jauh. 34 kali ia melakukannya, angka yang sedikit menurun dari laga melawan Liverpool, namun cukup untuk menggambarkan arah permainan yang diinginkan pelatihnya. Di balik semua itu, kecerdikan Amorim tetap menjadi benang merah. Tanpa mengubah formasi, ia membuat lawan sulit menebak detail pergerakan timnya. Kritik yang pernah datang, termasuk dari Alex Iwobi yang sempat menilai taktik United terlalu mudah dibaca, kini terasa seperti komentar dari fase yang sudah mereka tinggalkan. Perlahan United menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu harus terlihat mencolok. Kadang cukup dengan membiarkan ide yang sama berkembang menjadi sesuatu yang lebih matang. Keraguan terhadap pendekatan taktik Amorim sebenarnya mulai mereda sejak pertemuan dengan Sunderland. Ada perubahan kecil yang terasa, seperti detail permainan yang tiba-tiba lebih sulit ditebak lawan. Bahkan Liverpool, dengan seluruh struktur permainannya, sempat terlihat ragu menghadapi pola yang dibangun sang pelatih. Pada laga itu, Amorim memilih tidak menurunkan Benjamin Sesko sebagai starter, keputusan sederhana yang menggeser banyak prediksi. Sebagai gantinya, lini depan dipercayakan kepada Matheus Cunha yang memberi fleksibilitas berbeda dalam pergerakan. United menjadi lebih cair, namun juga lebih pragmatis saat dibutuhkan. Di Anfield, mereka bermain dengan garis pertahanan rendah dan ritme yang menahan, sesuatu yang membuat Arne Slot tampak kurang nyaman. Bukan karena United mendominasi, melainkan karena mereka menolak untuk bermain sesuai ekspektasi lawan. Pendekatan itu kembali muncul ketika menghadapi Brighton. Fabian Hürzeler sebenarnya sudah membaca kecenderungan United yang mulai sering memainkan bola-bola panjang. Ia menyadari bagaimana mereka semakin efisien dalam memaksimalkan bola kedua. Tetapi membaca bukan berarti mampu menghentikan. Dalam 2 atau 3 laga terakhir, strategi ini menjadi cara United menjaga permainan tetap sederhana sambil memaksa lawan bereaksi dalam situasi yang tidak ideal. Hürzeler juga sempat mengira United masih membawa kelemahan lama, ruang kosong di belakang pressing yang terlalu agresif. Musim lalu, celah itu dimanfaatkan Brighton dengan baik, terutama melalui aksi João Pedro dari lini kedua. Namun malam di Old Trafford memberikan gambaran berbeda. Tidak ada lagi pressing yang terburu-buru, tidak ada lagi jarak antar lini yang terlalu renggang. United bermain dengan kesabaran yang biasanya tidak identik dengan mereka. Pertahanan mereka lebih rapi, lebih terhubung, dan lebih memahami kapan harus maju atau tetap menunggu. Brighton akhirnya hanya mampu mencetak gol lewat 2 situasi bola mati,
tendangan bebas, dan sepak pojok, indikasi bahwa permainan terbuka mereka tidak menemukan jalan yang sama seperti musim sebelumnya. Bagi United, itu menjadi sinyal bahwa mereka mulai memutus pola lama dengan cara yang halus, tanpa perlu menunjukkan perubahan yang mencolok. Menjelang musim dingin, United kembali dihadapkan pada jadwal yang padat dan tuntutan AFCON 2025. Amorim, pelatih yang biasanya tenang dalam mengambil keputusan, kini harus menghadapi krisis kecil di lini depan. Benjamin Šeško dipastikan absen selama beberapa pekan, sementara Bryan Mbeumo dan Amad Diallo bersiap bergabung dengan tim nasional masing-masing. Komposisi skuad semakin menipis dan pilihan formasi baru hingga kemungkinan belanja pemain mulai menjadi bahan pertimbangan. Cedera Šeško datang pada waktu yang tidak ideal. Bomber asal Slovenia itu mengalami masalah pada lutut dan diperkirakan absen setidaknya 3 hingga 5 pekan. Artinya, ia kemungkinan melewatkan laga melawan Everton, Crystal Palace, dan West Ham. Periode yang bisa saja menentukan arah performa tim menjelang pergantian tahun. Sang penyerang diprediksi baru kembali berlatih pada awal Desember. Ketidakhadirannya membuat Amorim harus menemukan cara lain untuk menjaga struktur serangan. Meski baru mencetak 2 gol, pergerakan Šeško selama build-up sangat membantu United menemukan tempo permainan. Kecepatan, kontrol bola, dan kekuatan fisiknya sering menjadi pemicu kombinasi-kombinasi kecil yang membuka ruang. Situasi semakin rumit karena United juga kehilangan Amad Diallo dan Bryan Mbeumo di waktu yang hampir bersamaan. 2 pemain yang beroperasi di sisi kanan itu telah menjadi bagian penting keseimbangan serangan United dalam beberapa bulan terakhir. Kepergian mereka membuat lini depan terasa lebih tipis dan kurang bervariasi. Namun, krisis tidak selalu berarti ancaman. Justru dalam kondisi seperti ini, peluang baru muncul bagi pemain yang selama ini berada di pinggir panggung. Amorim sering mendapat kritik karena terlalu jarang melakukan rotasi, meski sebagian alasannya cukup masuk akal. United musim ini hanya bermain di kompetisi domestik. Dengan Piala Liga sudah terlepas dari genggaman, kesempatan bermain bagi anggota skuad lainnya sebelumnya cukup terbatas. Nama seperti Joshua Zirkzee menjadi salah satu yang diuntungkan. Striker asal Belanda itu baru tampil selama 82 menit di Premier League, sebagian besar sebagai pemain pengganti. Absennya Šeško membuka ruang bagi Zirkzee untuk mencoba memperebutkan posisi starter, sekaligus menawarkan dinamika berbeda di lini depan. Di lini tengah, Mason Mount juga berpeluang kembali dalam rencana inti. Perannya mungkin tidak selalu terlihat mencolok, namun pressingnya, kedisiplinannya, dan kemampuannya mengisi berbagai posisi membuatnya cocok dengan ide dasar Amorim. Kobbie Mainoo juga berpotensi mendapat menit lebih banyak, terutama dengan kemungkinan Bruno Fernandes kembali didorong ke posisi gelandang serang akibat absennya pemain sayap kanan. Semua ini membuka kembali opsi bagi Amorim untuk mempertimbangkan formasi 4-3-3, meski selama ini ia dikenal keras kepala mempertahankan 3-4-2-1. Pernyataannya beberapa waktu lalu cukup tegas, tidak ada yang bisa memaksanya mengubah formasi. Tapi ia juga menambahkan sesuatu yang menarik, bahwa suatu hari ia bisa saja bangun, merasa pendekatannya perlu berubah dan melakukan penyesuaian tanpa ragu. Untuk saat ini, ia tetap bertahan dengan sistem yang paling ia pahami. Namun kondisi skuad yang menipis mungkin kelak memberi dorongan alami bagi perubahan itu, bukan sebagai langkah panik, melainkan sebagai evolusi yang muncul dari kebutuhan permainan. Jika Amorim benar-benar mempertimbangkan perubahan skema menjelang musim dingin, formasi 4-3-3 menjadi pilihan yang paling masuk akal. Komposisi skuad saat ini mendukung pendekatan tersebut, dan kabarnya pakem itu sudah beberapa kali diuji dalam sesi latihan. Bahkan diskusi dengan Direktur Olahraga Jason Wilcox kerap mengarah pada kemungkinan United kembali memakai struktur 4 back. Dari situ, prediksi lini pertahanan mulai terbentuk. Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez berpotensi menjadi duet utama di jantung pertahanan. Di sektor sayap belakang, Luke Shaw dapat kembali mengisi sisi kiri, sementara Patrick Dorgu mungkin dicoba pada posisi yang tidak sepenuhnya natural baginya. Amorim dikenal menyukai pemain kidal yang beroperasi dari sayap kanan
pola yang sebelumnya terlihat pada penggunaan Diallo dan Mbeumo. Dengan demikian, eksperimen ini bukan sekadar langkah darurat, tetapi bagian dari preferensi taktis yang telah ia bangun. Untuk lini tengah, kombinasi Casemiro, Kobbie Mainoo, dan Bruno Fernandes memberi keseimbangan antara stabilitas, progresi bola, dan kreativitas. Lini depan menjadi ruang yang paling fleksibel. Matheus Cunha tampaknya tetap menjadi pilihan utama di kiri, dengan pergerakannya yang mampu membuka ruang dan menghubungkan permainan. Sementara itu, posisi penyerang tengah dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan pertandingan. Joshua Zirkzee menawarkan gaya sebagai target man, sedangkan Mason Mount bisa diandalkan jika Amorim ingin menghadirkan dinamika false nine, peran yang menuntut lebih banyak mobilitas dan interpretasi ruang. Untuk sisi kanan, Shea Lacy menjadi nama yang mulai banyak dibicarakan. Performa menjanjikan di akademi membuatnya pantas dicoba ketika Mbeumo absen akibat tugas internasional. Keberaniannya mengambil keputusan, ditambah kemampuan menguasai ruang kecil, memberi peluang bagi Amorim untuk memperkenalkan variasi baru tanpa mengubah identitas permainan secara drastis.